Tahukah kalian bahwa penyebaran Islam di Kalimantan tidak hanya melalui perdagangan, tetapi juga melalui pendekatan tasawuf? Tasawuf menjadi salah satu jalan dakwah yang paling efektif karena mengajarkan kelembutan, kedamaian, dan pembinaan akhlak. Melalui pendekatan ini, Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal tanpa menghilangkan budaya yang sudah ada. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, para ulama sufi dan pedagang muslim berperan penting dalam proses islamisasi di Kalimantan. Mereka mengajarkan nilai-nilai spiritual yang dekat dengan kehidupan masyarakat, sehingga ajaran Islam berkembang secara damai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syam ayat 9, "Qad aflaha man zakkaha," yang artinya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ayat ini menjadi salah satu dasar penting dalam ajaran tasawuf, yaitu penyucian hati dan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perkembangan tasawuf di Kalimantan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa tarekat yang berpengaruh di Kalimantan, seperti tarekat Samaniyah, Naqsabandiyah, dan Qadiriyah. Tarekat Samaniyah dikenal dengan praktik zikir berjamaah yang dilakukan secara lantang, sementara itu Naqsabandiyah lebih menekankan zikir secara diam dan pembersihan hati. Meskipun memiliki metode yang berbeda, seluruh tarekat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentuk akhlak yang baik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hadis ini mengajarkan bahwa nilai ibadah tidak hanya terletak pada perbuatan lahiriah, tetapi juga pada keikhlasan hati. Tokoh tasawuf Kalimantan dan bagaimana cara pemikirannya. Tokoh pertama adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama besar asal Martapura yang belajar di Mekah selama puluhan tahun. Beliau mengajarkan bahwa tasawuf harus berjalan seiring dengan syariat. Menurutnya, seseorang tidak boleh hanya berfokus pada pengalaman spiritual, tapi juga harus menjalankan ibadah dan hukum Islam dengan benar. Kedua, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari merupakan seorang ulama bangsawan Banjar. Beliau memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu tasawuf di Nusantara pada abad ke-18 Masehi. Dalam perjalanan intelektualnya, beliau menuntut ilmu hingga ke Haramain Mekah dan Madinah, sehingga pemikirannya dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Islam yang mendalam. Penulis kitab Ad-Durrain An-Nafis, beliau dengan pemikiran tasawuf yang lebih mendalam, khususnya dalam pembahasan tauhid dan hubungan manusia dengan Allah. Hingga saat ini, pengaruh tasawuf masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan. Tradisi keagamaan seperti maulid, rotib, ziarah ulama, dan pengajian kitab klasik masih terus dilestarikan. Pemikiran tasawuf di Kalimantan menunjukkan bahwa syariat dan hakikat bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru sering melengkapi dalam membentuk kehidupan yang religius dan harmonis. Warisan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari telah menjadi bagian penting dari identitas Islam di Kalimantan hingga sekarang. Dari perjalanan tasawuf di Kalimantan, kita belajar bahwa dakwah yang penuh hikmah, kelembutan, dan keteladanan mampu memberikan pengaruh yang mendalam bagi masyarakat.